Putri saya, Roya, punya kebiasaan untuk bilang gak apa-apa setiap kali melihat sesuatu yang ia takutkan. Kebiasaan itu bermula ketika kami berusaha menenangkan dia yang panik melihat truk dan atau mendengar derungan motor. Ketika sebelum tidur saya dan istri membicarakan kebiasaan Roya tersebut, saya jadi teringat masa-masa pelik ketika keduanya positif COVID-19 dan kami harus isolasi mandiri di rumah yang belum sepenuhnya selesai di kaki Gunung Gede nyaris tanpa tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melawan virus yang tidak kelihatan itu seperti pertandingan super berat. Kita tidak boleh lengah, kita tidak tahu berapa lama durasi pertandingan tersebut. Sebuah langkah bisa jadi aman pada suatu waktu tapi tidak pada saat yang lain. Kita tahu COVID-19 ada di luar sana sekaligus berharap semoga ia tidak mengetuk pintu rumah kita. Tapi gelombang baru COVID-19 per Juli 2021 turut mengetuk pintu rumah kami. Sehabis pulang dari rumah neneknya di Sukabumi, mata Roya agak merah. Malam harinya demam, disusul diare. Kami ke bidan terdekat. Roya dikasih obat batuk, obat demam, dan di nebulizer karena Roya pernah didiagnosis memiliki gejala asma. Tapi tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Demam masih lanjut, diare malah lebih parah. Kami kemudian ke dokter spesialis anak di sebuah klinik langganan. Roya didiagnosis radang tenggorokan. Terdengar masuk akal karena Roya di rumah nenek makan segala macam. Ya es krim, ya gorengan. Setelah diobati belum kelihatan sembuh. Di saat yang sama istri saya mulai merasakan demam. Sempat saya kerok karena biasanya gejala masuk angin. Tetapi demam dan pusingnya nggak hilang. Hari Senin kami berencana pergi ke dokter spesialis anak lain yang menurut info kawan berpraktek di sebuah klinik di Warujajar hingga zuhur. Di perjalanan istri saya mengajukan ingin swab. Apalagi di sekitar rumah mertua saya memang ada 2 perumahan yang di lockdown yang belakangan kami ketahui ada salah satu warga yang suka nyolong keluar perumahan dari pintu belakang. Andilalah dokter tersebut tidak sedang praktek. Kami salah jadwal. Karena nanggung sudah ada di sana, kami memutuskan untuk melakukan swab di klinik terdekat. Istri saya mula-mula. Ketika hasilnya keluar dan positif, akhirnya Roya juga diswab. Melihat bayi usia 14 bulanan dicolok hidungnya hingga perih menyayat hati kami. Belum lagi rasa bersalah karena virus tersebut menjangkiti si bayi. Hasilnya positif. Saya kemudian diswab dan negatif. Sepanjang perjalanan pulang, saya menelepon kawan yang bekerja di puskesmas dan mendapatkan masukan. Kami meng-cross-check obat dari dokter spesialis anak dan mendapatkan tambahan obat untuk menghentikan diare. Dokter di puskesmas juga memberikan resep obat untuk istri saya. Pertanyaannya kemudian, akan di mana kami isolasi mandiri? Mengandalkan lokasi yang disediakan Pemkab Cianjur tidak mungkin karena sudah penuh. Akhirnya kami memutuskan untuk tinggal di rumah kami yang belum sepenuhnya selesai. Saya memutuskan akan menemani keduanya, tidur terpisah dan sepanjang waktu mengenakan masker, minum multivitamin, berjemur, dan yang sebangsanya. Di saat yang sama, saya melakukan tracing mandiri kepada keluarga yang melakukan kontak erat dengan Roya, memastikan mereka baik-baik saja. Saya membelikan obat dan vitamin bagi yang demam. Salah satu kakak sepupunya Roya yang memangku dan menyuapi Roya di hari Jumat terpapar dan melakukan isolasi mandiri. Minggu itu terasa amat panjang. Tidak hanya karena nyaris tidak ada siapa-siapa di sekitar rumah kami, tapi juga karena harus juggling di antara merawat istri dan anak tanpa bisa menyentuh dan memeluk mereka, juga menyicil pekerjaan dan mengisi webinar. Untunglah ada keluarga yang ikut membantu suplai makanan dan vitamin. Pada waktu-waktu tertentu, Roya melakukan video call dengan nenek, uwa, bibi, dan kakak-kakak sepupunya biar dia nggak terlalu merasa kesepian. Kalau ingat itu, kata nggak apa-apa, all is well menjadi amat relevan. Seperti dalam film Three Idiot di mana di hadapan tantangan yang besar dan masalah yang berat, kata all is well jadi mantra agar tetap optimis dan tenang. Kata nggak apa-apa juga adalah upaya membesarkan hati, memberi harapan kepadanya bahwa sebesar apapun masalah, Allah maha lebih dan lebih besar lagi. Dan jika kita melibatkannya dalam ikhtiar kita, insya Allah all is well.
Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton program Faith and Pandemic. Program ini didukung penuh oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni Australia atau Australian Alumni Grant Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Awards di Indonesia. Dengerin juga kajian keislaman lainnya di podcast Ren. Cek playlist kami kalau kamu bingung mau dengerin tema kajian yang mana. Ala kulihal, kamu bisa banget berbagi pengalaman keberagamaanmu selama COVID-19 dengan menuliskannya di kolom komentar. Dukung kami dengan klik suka dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng biar kamu nggak ketinggalan kajian kami lainnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.